Pupuk NPK Mutiara merupakan pupuk yang higroskopis, yang mudah menguap dan mencair serta mudah menghisap uap air di sekitarnya, sehingga cocok diaplikasikan dengan sistem tugal. Pupuk NPK Mutiara dapat menyuburkan keseluruhan dari tanaman mulai dari daun, bunga, batang, serta akar tanaman. Apabila pupuk NPK Mutiara ini digunakan dengan benar, NPK Mutiara ini cocok diformulasikan pada semua jenis tanaman buah, bunga, sayuran, tanaman pangan dan palawija serta tanaman perkebunan. Manfaat NPK Mutiara ini mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman, memperkecil kemungkinan tanaman mengalami kerontokan bunga dan juga buah, sehingga dapat meningkatkan hasil dan dapat meningkatkan fotosintesis tanaman sehingga membentuk zat gula tepung dan protein lebih meningkat sehingga produksi buahnya meningkat. Di sini kami akan membuat koleksi pupuk yaitu NPK Mutiara 16-16-16, di mana labelnya yaitu rumus kimia NH4NO3, kandungan hara 16% N, 16% P2O5 dan 16% K2O, dengan bentuk granular, warnanya biru, serta pupuk buatan dan kadar hara majemuk. Sumber dari pupuk ini yaitu anorganik. Pemberian pupuk NPK 16-16 ini pada akar, serta izin edar SNI 2803/2021 NBB 1035720911402. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Simamura dengan NIM 2003012220 dari kelas IT 4. Di sini saya akan melakukan praktikum pupuk dan pemupukan dengan judul koleksi pupuk. Di sini saya akan memperkenalkan pupuk urea. Pupuk urea memiliki rumus kimia CONH2 dua kali. Pupuk ini merupakan pupuk tunggal yang memiliki manfaat memasuk unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk ini berwarna putih dan berbentuk butiran kristal yang mudah larut dalam air dan mudah menyerap air atau disebut higroskopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Aryawan Pratama dengan NIM 2003012202 dari kelas Teknologi 4. Sini saya akan menjelaskan mengenai pupuk urea. Pupuk urea dengan rumus kimia CH4N2O memiliki fungsi atau manfaat yaitu untuk memasok unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen tergabung ke dalam salah satu unsur hara makro sehingga mutlak dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup banyak. Fungsinya antara lain adalah untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun, serta berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Kandungan hara daripada pupuk urea ini yaitu nitrogen sebesar 46%, moisture sebesar 0,5%, dan biorate sebesar 1%. Adapun bentuk daripada pupuk urea adalah butiran kristal berwarna putih, bersumber buatan, memiliki sifat kandungan hara tunggal, memiliki senyawa kimia anorganik, pemberian pada akar, serta izin edar SNI LSPR 004 IDN. Terima kasih. Pupuk urea membuat daun tanaman lebih hijau dan segar ataupun rimbun. Nitrogen juga membantu tanaman sehingga mempunyai banyak zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya yaitu pupuk SP36. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah stoples, label, serta pupuk SP36. Tempelkan label pada stoples, lalu masukkan pupuk SP36-nya, lalu ditutup. Pupuk SP36 dengan rumus kimia P2O5 memiliki kandungan hara P2O5 sebanyak 36%, sulfur sebanyak 3%, serta kandungan air maksimal sebanyak 5%. Bentuk dari pupuk ini adalah granula atau butiran dengan warna abu-abu ataupun kehitaman. Sumber pupuk ini adalah buatan.
Pupuk ini merupakan pupuk tunggal dan memiliki senyawa kimia anorganik. Izin pupuk ini adalah SNI 0237691995. Biasanya pupuk ini digunakan sebagai pupuk dasar. Adapun beberapa fungsi dari pupuk SP36 yaitu sebagai yang pertama sebagai sumber fosfat bagi tanaman, yang kedua merangsang pemberantasan sel tanaman dan memperbesar jaringan sel, yang ketiga memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik, dan yang keempat yaitu sebagai fungsi mempercepat panen. Beberapa fungsi dari SP36 yaitu memacu pembentukan bunga dan masaknya buah, memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi buah, dan yang terakhir yaitu menambah daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Hendra, NIM 190301210 dari Agroteknik Unpad. Di sini saya menjelaskan tentang video kondisi pupuk, yaitu pupuk TSP atau triple super fosfat. Nah, pupuk TSP atau triple super fosfat ini merupakan pupuk yang memiliki sumber hara fosfor yang cukup tinggi dan merupakan sumber pupuk P yang sempurna. Kadar hara dalam pupuk TSP yaitu P2O5 sampai dengan 40% khususnya yaitu CA dan burung H2PO4 dua kali. Warna pupuk ini merupakan warna abu-abu. Bentuk pupuk ini berbentuk granular atau butiran. Jenis pupuk ini merupakan jenis pupuk tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wirakurma dengan NIM 200301206. Saya dari kelas ID4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pupuk TSP. Yang pertama, TSP yang mengandung 46% fosfat. Fosfat merupakan turunan dari fosfor yang hanya ditemukan di kerak bumi. Fosfat ialah anion yang terdiri atas atom fosfor dan oksigen. Fosfor itu sendiri bagi tanaman sangat penting untuk mendukung fotosintesis, proses di mana tanaman mengubah sinar matahari menjadi molekul karbohidrat yaitu gula. Yang kedua, TSP mempercepat pertumbuhan sistem perakaran pada tanaman muda. Yang ketiga, TSP mempersingkat periode infertilitas pada tanaman buah, mempercepat fluoresensi dan pematangan buah. Dan yang terakhir, yang keempat, TSP meningkatkan ketahanan tanaman terhadap pembekuan dan bakteri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Doristorus dengan NIM 203011192 kelas Agroteknologi 4. Pupuk KCL yaitu pupuk tunggal buatan dengan senyawa kimia anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara, terutama hara kalium. Sifatnya higroskopis, artinya mudah menyerap uap air. Pupuk ini memiliki kandungan hara sebesar 60% K2O. Warna pupuk KCL ini adalah merah keputihan dengan bentuk kristal. Manfaat dari pupuk kacel adalah meningkatkan hasil panen, mencegah bunga dan buah agar tidak gugur, mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, dapat mengeraskan jerami dan meningkatkan kualitas buah-buahan, dan juga dapat memperkuat batang tanaman. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan koleksi pupuk. Pupuk yang saya koleksi adalah pupuk Super Stick Boss atau SS. Alat tambahan yang diperlukan adalah alatnya stempel sebagai media untuk penyimpanan, kertas sebagai tempat label sampel, dan pupuk SS. dan kandungan nitrogennya sebesar 16% dan fosfor 20% dan belerangnya 12%. Di pupuk SS, unsur P untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan akar, N dapat mempengaruhi ketersediaan dan meningkatkan penyerapan P. Unsur S dapat meningkatkan efisiensi pembukaan N sehingga jumlah N yang diambil oleh tanaman lebih banyak. Nama saya Rica Yoswan, NIM 20184.
pupuk NPKMG, botol plastik, label pupuk. Pertama, ditempelkan label pupuk pada botol plastik. Kedua, dimasukkan pupuk untuk koleksi pupuk pada botol plastik. Ketiga, ditutup rapat botol plastik yang telah berisi pupuk agar tidak menguap. Berikut merupakan informasi label pupuk, di mana warna pupuk adalah coklat kemerahan. Pupuknya berkadar 12, 12, 17, 2 plus TE. Selanjutnya adalah fungsi pupuknya. Terima kasih. Selanjutnya pupuk amonium sulfat ZA. Untuk keterangan dari pupuk dapat dilihat pada label di sini. Nah, pupuk ini memiliki rumus kimia NH4 2 kali SO4 dan kandungan haranya yaitu 21% nitrogen dan 24% sulfur. Nah, bentuk dari pupuk ini yaitu kristal dengan warna putih dan sumbernya buatan serta senyawa kimianya anorganik. Nah, untuk izin edar dari pupuk ini yaitu SNI LSP 008-IDN. Nah, karena pupuk ini merupakan pupuk yang higroskopis, yaitu pupuk yang dapat menyerap dan mengikat uap air pada sekitarnya, maka pupuk ini lebih efisien jika diaplikasikan dengan sistem tugal. Kemudian pupuk ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hasil habur gula atau rendemen. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil panen. Yang ketiga, tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama. Yang keempat, memperbaiki klorofil daun. Yang kelima, membantu pertumbuhan tunas. Yang keenam, memperbaiki aroma tanaman karena sulfur mengandung minyak. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas tanaman. Dan yang ke-8, sulfur memperbaiki kualitas tanah yang alkalis. Perkenalkan, nama saya Faktur Isnan Rizky dengan NIM 2003012004 dari kelas Agroteknologi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pupuk NPK Ponska. Pupuk NPK Ponska merupakan pupuk yang berbentuk granular dengan warna merah muda. Pupuk NPK Ponska memiliki kandungan hara nitrogen sebesar 15%, fosfat sebesar 15%, kalium sebesar 15%, dan sulfur sebesar 10%. Berikut adalah fungsi dari pupuk NPK Ponska, yaitu membuat tanaman lebih segar, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, memacu pertumbuhan akar, mempercepat pembentukan bunga serta masaknya buah dan biji, membantu tanaman lebih tegak dan kokoh, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan hama. Perkenalkan, nama saya Nadira Inipara dengan NIM 200301216 dari kelas Agroteknologi 4. Saya akan melakukan praktikum pupuk dan pemupukan dengan judul koleksi pupuk. Kali ini saya membawa pupuk magnesium sulfat dengan kadar hara 18% MgO dan 13% S dengan rumus kimia MgSO4. Pupuk ini merupakan pupuk majemuk yang berperan penting dalam proses respirasi dan fotosintesis dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama dan kekeringan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Septian dengan NIM 200301214 dari kelas AGT 4. Saya akan melakukan praktikum pupuk dan pemupukan dengan judul koleksi pupuk. Kali ini saya membawa pupuk magnesium SO4 dengan kadar hara 18% MgO dan 13% S. Dengan rumus kimianya adalah MgSO4. Pupuk ini merupakan pupuk majemuk yang berperan penting dalam proses respirasi dan fotosintesis pada tanaman, serta meningkatkan ketahanan pangan dari serangan hama dan kekeringan. Pupuk magnesium sulfat atau MgSO4 biasanya berbentuk kristal, berwarna putih, dan larut air. Merek pupuk magnesium sulfat yang cukup dikenal yaitu pupuk magnesium sulfat, ucap Pak Tani CV Saprotan Utama.
Pupuk magnesium sulfat dapat diaplikasikan dengan cara ditaburkan secara langsung ke tanah pada area perakaran, dikocorkan, maupun menggunakan drip irigasi tetes.